Kita akan membahas tentang apa yang kiranya dapat dan perlu kita lakukan bila suatu ketika kita mendapati ternyata suami sudah menikah lagi. Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dimanapun Anda berada. Bahasan kita kali ini kaitannya adalah seputar rumah tangga. Kita akan membahas tentang apa yang kiranya dapat dan perlu kita lakukan bila suatu ketika kita mendapati ternyata suami sudah menikah lagi tanpa kita ketahui. Tentu saja, sebagai seorang perempuan, saya berharap hal semacam ini tidak pernah terjadi pada Anda. Tetapi namanya hidup berumah tangga, cobaannya memang ada-ada saja. Dan ada kalanya, kita dihadapkan pada situasi yang tidak pernah kita harapkan. Sudah berumah tangga selama bertahun-tahun, punya beberapa orang anak, tiba-tiba Anda mengetahui bahwa suami ternyata punya istri muda, yang sudah dinikahinya sejak beberapa tahun ke belakang. Dan dengan istrinya ini pun, ia sudah punya anak. Situasi menjadi lebih sulit karena ini bukan sekedar perselingkuhan. Dalam kasus semacam ini yang menjadi orang ketiga sudah berstatus istri juga dan bahkan seringkali sudah ada anaknya. Dan situasi semacam ini, percaya tidak percaya, dialami oleh banyak orang. Tadinya juga tidak pernah menyangka karena selama ini rumah tangganya baik-baik saja. Tapi ternyata sang suami menutupi sebuah hubungan yang sudah terjalin dalam jangka panjang, bukan baru kemarin. Lalu bila dihadapkan pada situasi seperti ini, kita harus bagaimana? Yang pertama, tenangkan diri dulu. Jangan membuat keputusan apapun dengan kepala mendidih. Pastikan pikiran sudah dingin, baru kemudian Anda pertimbangkan apakah rumah tangga ini masih layak dipertahankan atau tidak. Hilaf satu kali, masih bisa Anda maafkan. Tapi bila sampai menikah dengan orang lain selama 5 atau 7 tahun dan punya anak pula, maka sudah bukan hilaf lagi namanya. Sehingga dalam pertimbangan Anda, jangan menganggap kejadian ini sebagai insiden satu kali, tapi sadarilah sebagai sebuah realita jangka panjang. Kemudian yang kedua, bila Anda memutuskan untuk bertahan, maka bicarakanlah secara serius dengan pasangan Anda. Biarkan ia memberikan penjelasan, tetapi sebaliknya, mintalah pula ia untuk mendengarkan Anda. Apa yang Anda rasakan? Bagaimana rasanya setelah Anda tahu bahwa Anda telah dikhianati? Pasangan harus tahu bahwa dalam hal ini Anda lah yang tersakiti. Dan Anda berhak untuk diberikan ruang dan waktu guna merenungkan diri. Merenungkan diri inilah yang menjadi langkah ketiga. Selama merenungkan masalah ini, ada baiknya tidak bertemu dulu, untuk sementara waktu. Dengan begini Anda akan memiliki kesempatan untuk berpikir secara jernih tentang apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Bila ternyata setelah langkah ketiga ini, setelah merenungkan diri dan berpikir secara jernih, Anda tetap merasa tidak sanggup menerima tindakan suami, maka Anda berhak mengajukan pisah. Sekiranya rumah tangga ini hanya menimbulkan sakit hati, maka lebih baik berpisah secara sehat daripada bertahan di dalam sakit. Kalaupun ada anak, maka anak tetap adalah tanggung jawab orang tuanya. Istilah mantan suami itu ada, tetapi mantan anak jelas tidak ada. Suami tetap berkewajiban atas anak-anak Anda, jadi tidak perlu khawatir anak Anda akan turut terluka. Sebab di titik ini, kalaupun Anda memaksakan untuk bertahan, anak memang sudah terlanjur menjadi korban, sehingga dipaksakan pun percuma. Tetapi di sisi lain, perlu saya sampaikan juga bahwa kebanyakan istri yang berkonsultasi kepada saya untuk masalah seperti ini memang cenderung memutuskan untuk bertahan. Yang penting baginya adalah bagaimana caranya agar dirinya tetap menjadi prioritas suami dan anak-anaknya juga tetap diprioritaskan. Jika keputusan Anda adalah seperti itu, maka saya sarankan pakai pegangan khusus untuk menjaga kasih sayang suaminya. Contohnya adalah pakai jimat keris semar kuning, yang nantinya diritualkan dulu secara khusus sesuai nama dan foto suami bila ada. Salah satu manfaat jimat keris semar kuning ini adalah untuk membantu mengharmoniskan dan menjaga keutuhan rumah tangga. Jadi boleh juga Anda gunakan bila Anda ingin mengantisipasi agar situasi yang kita bahas dalam video ini tidak sampai terjadi. Bila Anda ingin mendapatkan jimat keris semar kuning, Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar, perkenalkan diri Anda, dan sampaikan keinginan Anda untuk mendapatkan jimat keris semar kuning sebagai sarana keutuhan rumah tangga. Demikianlah, kurang lebihnya cukup sekian dapat saya sampaikan.
Semoga memberikan sedikit pencerahan dan pertimbangan. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.